Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah hari Minggu Pelukan Teruna GPB Bukit Sion Balikpapan. Oh ya teman-teman, kalian masih ingat gak sama YLL PT? Kita cobain yuk supaya semakin semangat ibadahnya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Yang semangat teman-teman. Dalam ibadah, mari kita sama-sama menyanyikan Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta, bait 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah minggu ini walau secara online. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu Pelita Bagi
Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami anak-anak-Mu bersekutu melalui kanal YouTube ini, kiranya Tuhan mau sertai kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga nantinya firman-Mu dapat menjadi lentera dalam menerangi kehidupan kami. Inilah doa kami, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak dengar kalimat yang berbunyi life is never flat? Ya, benar sekali. Kalimat tersebut merupakan tagline dari perusahaan snack olahan kentang Citato. Pasti adik-adik pernah makan kan? Tapi apa hubungannya kak dengan renungan kita pada hari ini? Jadi gini, jika digambarkan kehidupan kita ini tidak berjalan lurus-lurus saja atau datar-datar saja, sebab ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya juga kita berada di bagian bawah. Ketika kita menghadapi kedua hal tersebut, hal mana yang akan kita pilih? Pastilah kita akan memilih hal yang pertama ketika hidup kita berada di atas. Oleh karena itu, kita sebagai manusia
pasti mengusahakan yang terbaik, bukan? Kita belajar yang rajin supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, dan selanjutnya kehidupan yang layak. Namun, adik-adik pernah nggak berpikir, apakah segala sesuatu yang akan kudapatkan tersebut hanya oleh kekuatan diriku seorang, yaitu manusia biasa? Atau pernahkah adik-adik berpikir, bagaimana jalannya hidupku tanpa adanya Tuhan? Nah, adik-adik, renungkan dua pertanyaan tersebut. Sambil itu, adik-adik dengarkan renungan kita pada hari ini. Renungan kita pada hari ini diambil dari surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus ini merupakan salah satu surat yang dituliskan Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus, yang bertujuan untuk membantu jemaat di Korintus dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada pada saat itu. Permasalahan yang ada pada saat itu adalah yang pertama, pergumulan dalam menghadapi kemajemukan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa kota Korintus ini merupakan pusat perdagangan yang dimana semua orang datang dari berbagai latar belakang. Namun, hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi jemaat di Korintus dalam bersatu. Pergumulan yang kedua adalah kehidupan jemaat di Korintus sebagian besarnya masih menjalankan hidup dalam kebejatan moral. Pergumulan yang ketiga, adanya pengajar-pengajar palsu yang membuat jemaat di Korintus pada saat itu tidak mempercayai apa yang disampaikan Rasul Paulus. Sehingga dalam suratnya yang pertama kali dituliskan Rasul Paulus adalah ia menjelaskan bahwa kehadiran dirinya merupakan utusan langsung dari Allah. Allah mengutus dia. Dapat kita lihat melalui ayat yang pertama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Hal ini dilakukan Rasul Paulus agar jemaat-jemaat di Korintus tidak salah dalam mengira Rasul Paulus. Sehingga pada ayat yang kedua juga Rasul Paulus menyapa jemaat di Korintus dengan sapaan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dari sini dapat kita lihat bahwa Rasul Paulus benar-benar orang yang mengemban tugas dari Tuhan. Sebab di dalam suratnya ia menyatakan bahwa jemaat di Korintus merupakan bagian dari kepunyaan Allah. Apabila Allah telah menyatakan hal tersebut, maka Allah tidak akan meninggalkan kepunyaannya sendirian. Sehingga dapat kita lihat pada ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Allah mengkaruniakan jemaat di Korintus dengan berbagai kekayaan. Hal tersebut dilakukan Allah untuk membantu jemaat di Korintus dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada pada saat itu. Sehingga kita tahu bahwa sejak awal Allah telah menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita, seperti yang dilakukan Allah kepada jemaat di Korintus. Allah menyertai mereka sejak awal. Dan oleh karena itu, hendaklah kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai kepunyaan Allah, dengan melakukan apa yang menjadi ajarannya. Sehingga dengan itu, kita dapat memperoleh keselamatan yang hanya berasal dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir dalam kita menghadapi kehidupan ini. Sebab Allah yang kita kenal merupakan Allah yang setia, Allah yang selalu ada.
Dan adik-adik, apabila kita menjalankan kehidupan kita dengan kita menempatkan rasa syukur itu yang pertama, kita menjalankan kehidupan ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Sebab ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, kita tidak memandang pergumulan tersebut sebagai batu yang menghalangi jalan kita, melainkan kita memandang pergumulan tersebut sebagai anak tangga yang nantinya ketika kita bisa melewati tahap pertama, kita akan sampai pada tahapan yang selanjutnya. Nah, adik-adik, melalui pandemi ini pun kita diajarkan untuk lebih mensyukuri kehidupan kita dari segi manapun. Contohnya, kita bersyukur kita masih sehat. Kita bersyukur masih bisa bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Indah bukan? Nah, adik-adik, melalui pandemi ini pun kita diajarkan untuk lebih mensyukuri kehidupan kita dari segi manapun. Contohnya, kita bersyukur kita masih sehat. Kita bersyukur masih bisa bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Indah bukan? Nah, adik-adik, dari renungan kita pada hari ini, kita belajar bahwa dalam segala keadaan hidup ini, jika kita menjalankan kehidupan dengan penuh rasa syukur, kita telah menjadi saksi karya Allah bagi kehidupan orang lain. Selamat melanjutkan perziarahan kehidupan kita masing-masing. Syukuri semua skenario yang telah Allah sediakan bagi kita. Namun, tetaplah ingat bahwa Allah selalu menyertai kita. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ingin berterima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan teruna dengan kekuatan dan kesehatan hanya dari penyertaan Tuhan hingga sekarang ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga, teman, dan saudara kami, baik yang berada di Balikpapan ataupun di luar kota. Kiranya Tuhan dapat jaga dan sertai mereka, dan lindungilah mereka dari segala mara bahaya, gangguan, dan penyakit. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Sion. Kiranya Tuhan tolong berkati gereja kami dan kepengurusannya, mulai dari pendeta, majelis dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 11, karyawan kantor, kakak-kakak lain PT, dan pelkat-pelkat yang lain yang berada di dalam gereja kami. Tuhan tolong berkati segala aktivitas dan pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, supaya kiranya dapat menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di dunia ini. Untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit, sembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga berdoa untuk anak yatim yang terlantar, anak yatim, piatu, bapak berduda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan untuk presiden, wakil presiden, para pejabat negara tertinggi, sampai aparat yang terendah. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Soalnya Tuhan, jagalah negara ini dari kejahatan, kekerasan, dan kebencian, supaya negara ini aman dan tentram. Ini adalah doa dan permohonan kami, ya Allah Bapa.
dengarlah doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan masukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan perkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber Berkat, kami bersyukur untuk segala penyertaan dan berkat yang telah Engkau karuniakan di sepanjang kehidupan kami. Terimalah persembahan yang kami berikan saat ini, serta teruskanlah proses pengelolaannya, agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pewartaan kasih-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 115, Utuslah Kami. Kita
sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah dalam sorga, terima kasih ya Tuhan bahwa kuasa-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Siapalah kami tanpa uluran tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa melalui kanal YouTube ini kami dapat bersekutu di tengah-tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjamah pandemi ini hingga pada saatnya nanti kami dapat beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap orang yang terlibat dalam pembuatan video renungan ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik-adik Teruna Bukit Sion yang telah memberikan waktunya untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Dan juga kami ingin mendoakan kakak-kakak layan yang telah mengkoordinir ibadah ini ya Tuhan. Kami taruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik PT Bukit Sion Balikpapan? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes. Ya, hari ini kita masih dalam ibadah online ya. Dan adik-adik tadi sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Angel Merici. Nah, gimana adik-adik? Semuanya senang? Ya? Nah, untuk selanjutnya kakak akan berikan pengumuman tentang siapa pemenang kuis minggu lalu. Ya, masih ingat dengan pertanyaannya? Yang pertama, pertanyaannya itu adalah kenapa kita harus bersyukur, dan kedua, kenapa kita disebut sebagai umat Allah. Dan sudah 2 teman kita yang menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu adalah Arel, kemudian Adik Tita. Jadi 2 pemenang tersebut nanti akan dihubungi oleh kakak layan untuk mendapatkan hadiahnya. Baik adik-adik, untuk selanjutnya kita akan tetap terus beribadah secara online. Jadi kakak berharap adik-adik supaya tetap semangat. Kita akan tetap terus melayani Tuhan walaupun secara online. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Aduh, coba ganti itu Kak. teman-teman, Gak bisa baca. teman-teman. Cak juga gitu. Gak bisa baca kalau bacanya begitu. Adik. Gak jelas. Kalian serius dong. Ingat ini kan. Kan kamu yang ngomong gimana sih? Gimana? Untuk